Selamat malam, perkenalkan nama saya M. Iqbal Hafiensyah Sipautar. Saya dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan menceritakan beberapa profil seorang pelukis dari dalam negeri. Pada dasarnya, setiap pelukis mempunyai karakteristik dan keistimewaan tersendiri, dan itulah yang membuat mereka berbeda. Dengan terus mengasah keterampilannya, sebagian dari mereka bisa mengalahkan pelukis-pelukis internasional saat ajang pameran. Ingin tahu siapakah para maestro tersebut? Mari kita simak. Pertama, Agus Jaya, tahun 1913 sampai 1994. Pelukis terkenal Indonesia ini lahir dari keluarga bangsawan Banten pada tanggal 1 April 1913 dengan nama asli Raden Agus Jaya Sumitra. Dengan latar belakang tersebut, tak heran ia mendapatkan pendidikan yang baik. Setelah menamatkan pendidikan di Indonesia, Agus Jaya melanjutkan belajar di Akademi Leeds atau Academy of Fine Art Amsterdam, Belanda. Selama berada di Eropa, ia sempat berkenalan dengan beberapa seniman besar dunia, di antaranya Pablo Picasso, Salvador Dali, termasuk Osip Jadkine, pematung Polandia yang terkenal. Sekembalinya ke Indonesia, Agus Jaya mendirikan Persagi, yaitu Persatuan Ahli Gambar Indonesia, sekaligus memimpinnya pada tahun 1938 sampai 1942, yang merupakan organisasi pertama seniman seni rupa di Indonesia. Oleh sebab itu, Agus Jaya dinyatakan sebagai salah seorang cikal bakal seni lukis Indonesia. Setelah itu, ia direkomendasikan oleh Bung Karno untuk menjadi Ketua Pusat Kebudayaan Bagian Seni Rupa pada tahun 1942 sampai 1945. Selain menjadi pelukis, pada zaman Revolusi Kemerdekaan, Agus Jaya aktif sebagai Kolonel Intel dan SP atau persiapan lapangan. Ia absen untuk tidak mengadakan pameran tunggal hampir selama 40 tahun karena peran dan kondisi bangsa pada saat itu. Setelah zaman revolusi telah usai, April pada tahun 1976, ia mengadakan pameran tunggal di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Lebih dari 70 lukisan dipajangnya. Agus Jaya mempunyai ciri khas dengan warna biru dan merah yang terkesan memberi nuansa magis. Ia juga sering menuangkan objek wayang dalam setiap karyanya. Setelah lama malang melintang di ibu kota, akhirnya Agus Jaya memutuskan untuk pindah Bali. Di sana ia mendirikan Galeri Impian di tepi pantai Kuta. Dan selain Agus Jaya, ada lagi salah seorang pelukis yang akan saya ceritakan, yaitu Basuki Abdullah, tahun 1915 sampai 1993. Basuki Abdullah merupakan pelukis potret yang terkenal di dunia. Ia lahir di Surakarta 25 Januari 1915 dan meninggal pada 5 November 1993. Pelukis terkenal Indonesia yang beraliran realis dan naturalis ini pernah diangkat menjadi pelukis istana kerajaan Thailand pada tahun 1960-an dan pelukis resmi Istana Merdeka pada tahun 1974. Lebih dari itu, obsesinya yang mengejar kemiripan wajah dan bentuk Basuki Abdullah disukai orang-orang kalangan atas. Berbagai negarawan dan istri mereka berlomba meminta agar dilukis olehnya, seperti Bung Karno, Pangeran Philip dari Inggris, Pangeran Bernhard dari Belanda, Sultan Brunei sampai kaum Jet Set seperti Nyonya Ratna Sari. Bakat melukis Abdullah terwarisi dari jiwa seni ayahnya.
Abdullah Suryo Subroto yang juga sebagai pelukis. Basuki Abdullah memulai pendidikannya di HIS Katolik dan Mulo Katolik Solo, Jawa Tengah. Kemudian ia mendapatkan beasiswa pada tahun 1933 untuk belajar di Akademi voor Beeldende Kunsten Den Haag, Belanda. Ia juga merupakan salah satu pelukis Indonesia yang mengharumkan nama bangsa. Karena pada 6 September 1948, sewaktu penobatan Ratu Juliana di Belanda, Basuki berhasil mengalahkan 87 pelukis kaliber internasional dalam sebuah sayembara yang diadakan di Amsterdam. Selain di Indonesia, ia sering menyelenggarakan pameran tunggal di luar negeri seperti Thailand, Malaysia, Jepang, Belanda, Inggris, dan negara-negara lainnya. Bahkan tidak kurang dari 22 negara di dunia mengoleksi karyanya. Mungkin itu sajalah beberapa profil pelukis yang dapat saya ceritakan secara singkat, seperti Agus Jaya dan Basuki Abdullah. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perilaku yang tidak sengaja terekam. Mohon dimaafkan. Selamat malam. Terima kasih.